Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ismail. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan ergonomi dan cakupan ergonomi dengan dosen pengampu Ibu Mary Siska, SD, MT. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan sistem, profesi, prinsip, data, dan metode dalam merancang sistem agar dapat optimal sesuai dengan keperluan, kekurangan, dan keterampilan manusia. Ergonomi berasal dari bahasa Yunani, ergon dan nomos. Ergon berarti kerja, dan sementara nomos berarti aturan. Konsepnya adalah ilmu membahas tentang kelebihan dan keterbatasan manusia dan secara sistematis memanfaatkan informasi-informasi tersebut untuk rancang bangun, sehingga menghasilkan produk, sistem, atau lingkungan kerja yang lebih. Pada slide ini saya akan menjelaskan pengertian ergonomi menurut para ahli. Yang pertama yaitu pengertian ergonomi menurut Winjoso Broto S adalah ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai kemampuan dan keterbatasan manusia dalam merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem tersebut yang lebih baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui suatu pekerjaan yang efektif, efisien, aman, dan nyaman. Dan selanjutnya ada menurut para ahli yaitu Ginting Rosnani. Pengertian ergonomi menurut Ginting Rosnani adalah suatu cabang keilmuan yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia dalam merancang suatu sistem kerja, sehingga orang dapat hidup dengan juga bekerja pada suatu sistem yang baik, yaitu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan melalui pekerjaan yang efektif, efisien, aman, dan nyaman. Dan yang terakhir, pengertian ergonomi menurut para ahli yaitu menurut Sutta Laksana, pengertian ergonomi adalah ilmu atau kaidah yang mempelajari manusia sebagai komponen dari suatu sistem kerja mencangkup karakteristik fisik maupun non-fisik, keterbatasan manusia, dan kemampuannya dalam rangka merancang suatu sistem yang efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Baiklah, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup ergonomi. Dalam lapangan kerja, ergonomi memiliki peran yang besar. Seluruh bidang pekerjaan selalu menggunakan ergonomi. Ergonomi diterapkan di dunia kerja agar pekerjaan merasa nyaman dalam melakukan pekerjaan. Dengan ada rasa nyaman tersebut, maka bermanfaat pada produktivitas kerja yang diharapkan dan mampu semakin meningkat. Berikut ini saya akan menjelaskan tujuan ergonomi. Secara umum, penerapan ergonomi terdiri dari banyak tujuan. Berikut ini tujuan dalam penerapan ergonomi. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui meningkatkan kualitas kontak sosial dan mengkoordinasi kerja secara tepat, guna meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produktif. Dan yang ketiga, menciptakan keseimbangan rasional antara aspek teknis, ekonomis, dan antropologis. Dan
Setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan secara garis besar ergonomi dalam dunia kerja memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, bagaimana orang mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua, bagaimana posisi dan gerak tubuh yang digunakan saat bekerja. Yang ketiga, peralatan yang mereka gunakan. Dan yang keempat, apa dampak atau efek dari faktor di atas bagi kesehatan dan kenyamanan kerja. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip ergonomi. Yang pertama, kegunaan. Prinsip ini berarti tiap-tiap produk yang dihasilkan itu bermanfaat bagi seseorang di dalam mendukung aktivitas ataupun kebutuhan dengan secara maksimal tanpa mengalami kesulitan ataupun juga masalah kegunaannya. Dan selanjutnya, prinsip ergonomi yaitu kenyamanan. Pada prinsip ini artinya ialah produk yang dihasilkan itu mempunyai tujuan yang sesuai atau juga tidak mengganggu aktivitas serta upaya mendukung aktivitas seseorang. Contohnya ialah seperti kain dipilih dari serat yang lembut, sejuk, serta juga menyerap keringat. Di situ bisa kita lihat kain tersebut akan memberi kenyamanan kepada seseorang yang menggunakannya. Dan keamanan. Prinsip ini memiliki artian tiap-tiap produk yang dihasilkan itu mempunyai fungsi yang bermanfaat tanpa risiko membahayakan keselamatan atau juga merugikan pemakainya. Contohnya ialah saku baju diberi penutup serta juga kancing agar benda tidak mudah jatuh. Di sini contoh misalnya kita memasukkan benda, contohnya HP, kita masukkan dalam kantong baju karena ada penutupnya, HP tidak mudah jatuh, dan itulah contoh keamanan. Dan di slide selanjutnya yaitu ada keluasan. Pada prinsip ini artinya ialah ergonomi tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan di dalam kondisi ataupun fungsi ganda. Contohnya seperti baju diberi saku agar dapat menyimpan benda kecil. Dan yang terakhir, kekuatan. Untuk prinsip ini artinya harus bisa tahan lama atau awet serta juga tidak mudah rusak apabila digunakan. Contohnya seperti bahan baju yang awet serta juga dijahit dengan kuat. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Thank you.